Yuk kita doa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau sore ini kami merasakan bagaimana kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan pesan-Mu sore ini bisa membawa kami tetap optimis melihat hari esok. Sekalipun fakta yang kami hadapi di depan begitu banyak rintangan, begitu banyak masa-masa yang tersulit harus kami lewati. Masa-masa di mana kami harus melewati semuanya serba sedikit. Tapi kami percaya kami punya Tuhan sumber di atas segala sumber. Terpuji nama-Mu Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih ya buat kesempatan, buat Hezky kasih saya. Sebenarnya saya nggak ada jadwal ya, karena memang waktunya sangat-sangat padat. Karena sebenarnya saya di sini sudah hampir 3 minggu. Cuman saya harus ngurus anak mau wedding ya, mau wisuda. Jadi berbarengan, anak saya yang pertama wedding, yang kedua yang paling kecil akan wisuda nanti, jadi benar-benar padat. Tapi saya percaya kalau saya ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang yang sudah lowbat, istilahnya sudah putus pengharapan. Ya, banyak orang yang hari ini lihat masa depan itu semuanya madesu Bu Eli, masa depan suram. Apa yang terjadi hari-hari ini? Banyak orang yang sudah mulai mengecilkan kekuatan Tuhan. Orang hanya fokus sama fakta, orang nggak melihat kebesaran Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika saya mengerti firman, Tuhan kasih pesan di hari-hari masa sukar ini. Satu hal yang Tuhan ingatkan buat saya, dan ini saya sampaikan buat seluruh jemaat saya juga, ya, khususnya saudara juga. Ingat ya, masa sukar itu horor buat orang dunia. Tapi buat saudara dan saya, masa sukar adalah masa di mana kita akan melihat kuasa Tuhan semakin sempurna. Amin. Masa sukar adalah masa di mana kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Berbahagialah engkau jika jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau ada keadaan titik nadir, titik kelemahan, titik di mana masalah bertubi-tubi, saudara dan saya harusnya mengerti firman. Orang dunia berkata masa di mana masa kita akan mengalami krisis, depresi, resesi, tapi kita sebagai anak Tuhan, dunia boleh resesi, tapi kita sebagai anak Tuhan akan resepsi bersama Tuhan setiap hari. Amin. Itu sebabnya kita perlu tetap optimis. Yang penting gini, banyak orang bilang gini, Bu, apa yang mesti kita lakukan di akhir zaman? Kita tidak tahu, kita mau melayani Tuhan, kita mau move on. Tapi kayaknya kalau lihat fakta, gimana kita bisa semangat, gimana kita bisa move on Bu Eli? Hutang bertumpuk, PHK kena. Kita sudah berdoa Bu Eli, suami saya jangan kena PHK, pemutusan hubungan kerja hari-hari ini. Tapi faktanya ketika kita sudah berdoa, berpuasa, dari sekian banyak karyawan kok bisa suami saya kena PHK. Lah Tuhan ini apa enggak dengar toh doa saya Bu Eli? Tuhan tahu loh suami saya ini tulang punggung, sumber keuangan. Tapi kenapa Tuhan kok izinkan ini terjadi? Satu hal yang saya bilang sama ibu ini, Bu, tetap semangat. Kalau sampai Tuhan izinkan ini terjadi, berarti ibu mulai belajar melatih iman percaya ibu. Karena selama ini ibu hanya berjalan dengan apa yang dilihat. Sementara kita sebagai orang benar, Tuhan melatih saudara dan saya. Orang benar itu apa? Berjalan tidak dengan melihat, tapi berjalan dengan percaya saja.
Artinya kalau orang berkata, aku ini orang benar. Orang benar itu standarnya imannya harus teguh. Mau dihantam badai, mau dihantam bangkrut, mau dihantam kanker, mau dihantam yang namanya PHK, mau dihantam rumah tangga yang kacau, dia akan tetap berdiri dengan rasa percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu tetap berdiri di atas fakta hidupmu yang hancur-hancuran. Apakah kalau kita kaya ada Tuhan, sementara kita bangkrut Tuhan sembunyi, Tuhan tidur? Enggak. Justru hari ini yuk kita lihat, makanya kita harus tetap optimis, judul khotbah saya. Ya, 3 hal yang akan saya bahas nanti. Kita buka di Amsal 3 ayat 5-6. Gimana kita menjalani hari-hari dengan tidak ada dasar untuk berharap. Semua bukti buruk semua. Makin didoakan makin kacau balau. Makin keadaan tertutup jalan. Bu Eli, apa yang harus kita lakukan? Saudara percaya namanya orang ujian. Semua yang terjadi kalau berdoa langsung dapat jawaban itu bukan ujian. Ujian iman itu saat berdoa keadaanmu makin parah, ini penilaian Tuhan jalan. Selama ini gimana sih jadi orang benar? Dari lahir loh jadi orang Kristen. Senin sampai Jumat baca firman, Sabtu Minggu ibadah. Berdoa intim. Kalau kita intim sama Tuhan, kita ini pasti mengerti Tuhan kita dengan benar. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan itu dengan segenap hatimu. Orang percaya kepada Tuhan hanya menuntut bukti dulu. Mana janjimu? Mana berkatmu? Mana mujizatmu? Mana pembelaanmu? Mana keadilanmu? Baru aku percaya. Daud berkata, kecap dan lihatlah. Bukan lihat dulu baru kecap, oh Tuhan hebat. Enggak. Hari ini bisa enggak sih saudara bilang gini, Tuhan itu tetap hebat saat saya bangkrut. Jujur. Kalau orang sudah bangkrut ketemu teman, ketemu siapa, pasti enggak bakal ngomong Tuhan yang hebat. Hidup kita hanya ngomong gini, aduh masalahku besar, hutangku besar, suamiku brengsek, istriku kurang ajar, mertuaku jahat. Jujur. Kita ini sebagai orang benar, percaya sama Tuhan itu setengah hati, setengahnya ngintip fakta, setengahnya ya percayalah, percaya. Daripada tidak percaya ya percaya aja. Tapi jujur, orang yang percaya Tuhan dengan segenap hati, dia tidak akan sisakan ruang hatinya untuk rasa takut, saudara. Oh, namanya segenap. Kita jujur jadi anak Tuhan, banyak takut khawatirnya daripada percayanya. Sementara Tuhan mau, kalau percaya jangan nanggung-nanggung. Percaya itu tidak ada kata tetapi. Tuhan, aku percaya, tapi hutangku gimana? Tuhan, aku percaya, tapi suamiku sudah punya 2 anak loh Tuhan. Bisa enggak Tuhan? Loh aku percaya, tapi PHK ini tabunganku sudah minim. Serba sedikit pas-pasan. Kebutuhan kewajibanku setiap bulan itu jalan Tuhan. Orang kalau percaya dengan segenap hati, dia tidak ada rasa takut, khawatir. Kenapa? Karena Tuhan jauh lebih besar dari hutangmu yang besar. Dia tetap jauh lebih besar dari suamimu yang sampai punya anak. Dia tetap lebih besar dari penyakit kanker. Amin. Yang berikutnya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita jujur sebagai anak Tuhan sering pakai akal logika kita. Tuhan,
2 plus 5, 5 plus 7 plus 2. Bolak-balik ya 7. Tuhan, gimana caranya membuka jalan Tuhan? Enggak bisa. Rumah sudah habis, deposito habis, hutang masih besar, sementara kebutuhanku masih banyak. Anak-anak masih kecil, belum menikah. Saya pernah ngalami saudara, waktu suami selingkuh, anak 3 masih kecil. Saya nggak bisa apa-apa, saya sebagai istri yang bego, benar-benar hari itu cuman penuh penyesalan. Saya bilang gini, kenapa Tuhan dulu kok nggak kasih saya hikmat? Kok dulu saya ini disuruh mau kerja sama suami nggak boleh? Saya terlalu memanfaatkan suami yang terlalu baik sampai saya bego. Saya nggak bisa masak, nggak bisa kerja, cumannya dimanja jadi istri, jadi sosialita, pengacara yang pengangguran banyak acara. Jujur waktu suami saya selingkuh karena terlalu polos. Dulu kalau suami saya mau belikan aset atas nama saya nggak mau. Saya terlalu percaya dengan orang yang ada di samping saya, ini terlalu baik. Dia tidak akan pernah tinggalkan saya tahu kualitas suami saya pacaran sama saya 9 tahun. Dan saya tahu kesetiaannya, tanya tuh mama saya, suami saya tuh cinta mati sama saya. Yang galak itu dulu saya. Tapi manusia bisa berubah saudara. Waktu dalam posisi saya nggak bisa kerja, saya nggak punya apa-apa saudara. Anak masih kecil 3. Masa depan yang saya lihat semuanya suram. Pakai akal logika, mau kerja apa Tuhan? Mau kerja apa? Tuhan mau kerja apa? Nggak bisa masak nasi goreng tanpa minyak saudara. Tapi Tuhan membuktikan. Ketika Tuhan bilang ini, jadilah saksiku dari Yerusalem sampai Yudea dan seluruh dunia. Tuhan bilang gini, aku tidak minta engkau selesaikan masalahmu. Aku minta engkau tetap menjadi saksiku di tengah hidupmu yang hari ini hancur-hancuran. Dan waktu itu saya mulai berubah hidup saya. Saya mulai taat, saya tidak andalkan akal logika kita, akal logika saya mulai percaya bahwa Tuhan berjanji gini, masakan engkau tidak percaya kepadaku sebagai Bapa yang memelihara engkau, ketika engkau sebagai orang benar, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sekali-kali. Jujur, 13 tahun saya menjalani proses. Secara akal saya sudah serba minim hari itu. Tapi Tuhan yang besar membuktikan hidup saya hari ini bukan di bawah. Tapi Tuhan bawa hidup saya naik saudara. Kepala. Apa yang hilang Tuhan kembalikan lipat-lipat. Orang tanya saya kerja, saya enggak kerja. Gimana Bu Eli tambah hari berkat itu melimpah. Itu karena saya percaya bahwa surga tidak pernah tertutup sumbernya atas hidup orang benar. Amin. Akal logikamu tidak jalan. Tuhan tidak sanggup 5 plus 2, 5.000 sisa 12 bakul. Itu bukan kapasitas saudara. Tuhan tahu kok saudara cuma debu. Saudara cuma manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Tuhan tidak butuh kehebatan saudara. Tapi hari ini Tuhan cuma butuh rasa percayamu. Amin. Akal logika kalau sudah percaya ini jangan dipakai terus. Jangan terus puter otak, peres otak. Gimana. Semakin kepingin tahu gimana, semakin stres, semakin imanmu ndak jalan, imanmu semakin ndak bisa geser gunung. Tapi semakin percaya, semakin engkau percaya, setiap hari percaya, percayalah kekuatan Tuhan akan geser gunung persoalanmu menjadi gunung berkat.
Amin. Buktikan. Saya waktu belajar iman seperti itu, saya melihat satu persatu kehidupan yang saya takutkan itu tidak pernah menimpa saya. Justru di masa-masa proses saya melihat kebesaran Tuhan. Suami yang benci orang Kristen, suami yang anti Kristen, hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mendukung pelayanan Victory. Ajaib enggak Tuhan? Oh ajaib, ajaib saudara. Bahkan kalau saya lihat bagaimana anak-anak saya di keturunan saya, Tuhan dapat jodoh, tanya mama, tanya Ci Silvi. Kita kemarin merenung-renung, semua teman saya bilang gini, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa Eli. Engkau lihat anak-anakmu dapat jodoh. Keturunan yang luar biasa. Keturunan yang baik. Jodoh yang terbaik. Saya melihat cara Tuhan memelihara keturunan orang benar. Diberkati Tuhan secara luar biasa. Saya bercucuran air mata tanpa pakai akal logika. Akal logika istilahnya gini. Orang Kristen itu berjalan maju. Bodoh-bodohan aja. Cucuran air mata memang benar. Tapi jangan terus pakai akal logikamu. Istirahat pikiran. Rileks saudara. Makin rileks Tuhan makin bekerja. Makin saudara stres Tuhan bilang gini. Ya kamu terus ya. Sudah berserah. Diminta lagi. Kenapa? Karena mbok pikiri terus. Dipikiri. Orang berserah itu ya sudah ini loh Tuhan. Aku enggak sanggup. Tuhan, aku cuman punya 5 roti, 2 ikan. Sudah, terima kasih. Aku serah terimakan. Enggak tahu caranya ya apa. Bisa jadi 5.000 masih sisa 12 bakul. Jujur, kalau itu menjadi pemikiran murid-murid, kira-kira murid-murid kasih enggak 5 roti 2 ikan ke tangan Tuhan? Dikasih enggak? Mana mungkin Tuhan. Tapi waktu saudara percaya, saudara akan bilang gini, akal logikaku sudah enggak jalan. Tapi aku percaya Engkau yang akan melipat gandakan, yang mencukupkan kebutuhanku menurut sumber kekayaan kemuliaan-Mu. Waktu itu Engkau percayai, maka hidupmu akan dipelihara Tuhan. Bukan hanya cukup, tapi selalu berkata sisa. Amin. Yang ketiga, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 3 hal. Hari ini buka PowerPoint. Nah ini, yuk kita sebagai anak Tuhan di masa sukar, kita sudah ngerti ya. Masa sukar, masa resesi, masa krisis besar-besaran itu bukan buat orang benar. Orang benar bisa kena dampaknya, tapi orang benar akan dibedakan. Setiap ada titik nadir bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi waktunya kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kuasa Tuhan sempurna menyertai orang benar. Amin. Yang kedua, percaya dengan jangan pakai akal logika kita. Yang ketiga, jangan andalkan kekuatan kita. Tapi akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Yuk kita buka satu persatu ya. Kita lihat bagaimana contoh di bawah. Percaya dengan segenap hati. Kita baca di Mazmur 118 ayat 1 dan 5. Kita percaya, yuk kita baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, jadi jangan tunggu bersyukur waktu kaya. Waktu doamu dijawab baru bisa ngomong syek Tuhan. Thank you Tuhan buat rezeki enggak. Tapi kita hari ini di masa sukar kita tetap harus bersyukur. Kenapa? Di masa bangkrut, di masa suami error, istri error, di masa engkau kena petir, tiba-tiba dengar vonis dokter kanker, Tuhan itu tetap baik.
Tidak ada yang namanya hari ini engkau diizinkan di bawah Tuhan itu jahat. Tidak ada saudara dalam kamusnya. Justru kita ditaruh di bawah terlebih dahulu. Karena pada akhirnya Tuhan akan angkat kita. Dan ketika Tuhan mengangkat kita, tidak ada satupun tangan yang bisa merendahkan hidupmu. Amin. Yuk kita lihat berikutnya. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Apa saudara? Kasih setianya. Makanya masalah itu ada expired. Masalahmu bukan selama-lamanya, tapi senyatanya yang selama-lamanya firman Tuhan berkata apa? Kasih setia Tuhan. Kira-kira hari ini hutangmu besar, engkau kena PHK. Kasih setia Tuhan itu hilang enggak? Kalau berbicara selama-lamanya berarti di balik hutangmu, di balik kanker, di balik semua masalah rumah tangga, besar mana? Besar hutangmu atau besar kasih setia Tuhan? Ketika kita percaya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, masalahmu, badaimu pasti berlalu. Dengan apa? Dengan tenang, reda, teduh sekali. Karena kasih setia Tuhan itu selalu berbicara bahwa Dia baik. Kemurahan, kebaikannya selalu menyertai kita di masa-masa yang sulit. Ayat 5. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan jawab enggak kalau kita berseru? Jawab. Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan. Makanya hari ini kalaupun jawaban Tuhan bukan BIM salah BIM. Tapi kenapa walaupun saya 13 tahun saya enggak error. Saya enggak kena penyakit kanker. Saya enggak gila. Enggak ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena tiap kali saya tidak kuat, saya cuman berdoa. Saya bilang ini, Tuhan, hari ini keadaan nyata yang terjadi hancur Tuhan. Saya melihat fakta yang hancur Tuhan. Pada waktu saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Saya tidak tabrak sana, tabrak sini, cari paranormal supaya tarik suami saya kembali seperti yang banyak dilakukan ibu-ibu. Ya, ketika suaminya error, berdoa tidak membuat suaminya pulang. Dia sudah tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Dia bilang gini, Bu Eli, Tuhan lemot, Tuhan lelet. Suami saya keburu punya anak, jadi daripada sampai punya anak, saya ke paranormal dan saya tarik suami saya kembali. Dan ada kesaksian saudara, ibu ini nyesel hari ini. Waktu suaminya selingkuh, dia pergi ke paranormal. Dia bayar ratusan juta untuk tarik suaminya karena dia punya ketakutan. Singkat cerita dengan ratusan juta, suaminya kembali. Tapi apa yang dia terima hasilnya, dia harus bayar harga mahal. Iblis gak pernah beris, kita itu free, gak pernah. Tiap apa yang saudara nikmati dengan dosa, itu pasti ada harga yang harus dibayar. Bayarnya mahal enggak? Dia sampai bilang gini, Bu Eli, kalau bisa ditarik mundur, saya enggak pingin lakukan ini. Jujur dia bilang bayar harganya 2, 3, anaknya harus cacat semua. Dan dia tahu dari mana kalau ini hasil dia. Karena suatu kali dia ketemu dukun paranormal. Paranormal bilang gini, anak-anakmu baik-baik enggak? Di situ dia sadar. Ternyata apa yang dia nikmati itu menutup berkat anak cucu. Hati-hati saudara. Jangan pernah pergi ke paranormal, ke dukun untuk memulihkan keadaan hidupmu. Jangan pernah berbuat dosa untuk keluar dari masalah. Apa yang saudara nikmati itu nutup berkat anak cucu. Engkau menikmati, tapi ini yang akan bayar harga. Berkat
berkat sampai anak cucu. Tapi waktu kita rela pikul salib, sangkal diri, hidup dalam kebenaran karena kita taat, kita mau rela berkorban buat Kristus, maka kita akan menikmati berkat sampai anak cucu, dipelihara, tidak pernah minta-minta. Amin. Itu sebabnya 3 hal. Yuk, hari ini apa sih kalau kita percaya dengan segenap hati? Lihat PowerPoint saya. Bersyukur aja itu tadi. Bersyukur sebab Tuhan baik. Berserulah pada waktu kita kesesakan, setelah kita berseru, kita berdoa, kita percaya. Doa itu akan memberikan saudara tenang. Sampai tiba waktunya Tuhan. Itu ciri orang yang percaya dengan segenap hati. Jangan hanya bersungut-sungut sambil berdoa sehingga engkau panik. Tapi kita lakukan hari ini waktu keadaan hidupmu sulit, lakukan. Terima kasih Tuhan buat semua yang terjadi dalam hidupku. Karena aku percaya bahwa semua ini tidak akan mendatangkan kehancuran. Karena Allah turut bekerja di dalam proses hidupku untuk mendatangkan kebaikan. Kalau sudah pikiran kita kebaikan, maka kita tidak akan pernah panik. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu baik. Kasih setianya selama-lamanya. Amin. Bisa enggak? Gampang enggak saudara? Bersyukur aja. Berdoa aja hari-hari ini, setelah itu tenang. Selebihnya izinkan bukan waktu kita, cara kita, tapi izinkan waktu dan cara Tuhan. Kenapa? Karena waktu dan cara Tuhan itu membuat segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Kalau waktu dan cara kita nanti tidak lihat indah saudara. Banyak istri-istri mempercepat pertobatan suaminya, akibatnya benar. Nangis Bu Eli, benar Bu Eli. Saya paksa dengan kekuatan, saya ancam, saya mau laporkan ke penjara dan polisi. Ternyata dia baiknya cuman sesaat. Tobat kumat. Capek deh Bu Eli. Tapi kalau waktunya Tuhan, saya bilang sama ibu-ibu, makanya sabar. Lah nabur benih kebenaran kok hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan selalu memberikan upah di balik rasa taatmu. 1 tahun taat sama 10 tahun taat, upahnya besar mana saudara? Jelas. Yang 1 tahun kali 1, yang 10 tahun cucuran air mata, tetap kalinya 10 kali lipat. Amin. Jadi kira-kira kita takut gak sih jalani proses? Sepanjang kita sudah jadi orang benar, gak usah takut. Semuanya dilipat, nanti tahu-tahu kita bilang gini, oh ternyata ya, apa yang saya tabur, saya tuainya dengan sorak-sorai kemenangan, anak cucu nikmati. Orang berdosa mati meninggalkan hartanya. Tapi orang benar mati menjemput hartanya, upahmu besar di surga. Itu bedanya orang benar dan orang dunia. Kita ini nanti jemput harta saudara. Orang dunia ninggalin harta. Mau konglomerat, mau rumahnya ribuan, mau hektaran, tetap tidak bisa masuk lubang kubur. Tapi sementara orang benar, waktu menutup mata di bumi, check out dari dunia, check in masuk kerajaan kekal. Dia sedang menikmati upahnya besar di surga. Itu nilainya kekal. Kalau dunia ini yang saudara kejar, enggak selamanya. Orang kaya besok bisa mati enggak? 1 jam saudara tahu enggak? Orang mati enggak harus sakit, enggak harus tua loh saudara. Orang mati kesedak aja bisa. Tiba-tiba kesedak mati, bisa enggak? Tidur enggak bangun bisa enggak? Semua bisa. Dan manusia sehebat apapun enggak tahu kapan waktunya tiba. Makanya hari ini bersyukur aja. Kenapa? Karena Tuhan baik kok. Tuhan
kasih setianya selamanya, ngapain kita nggak mau bersyukur dalam keadaan buruk kalau itu ditutup dengan kebaikan dan kasih setia. Amin, berseru aja. Karena waktu berseru kita ini jadi tenang. Iya Tuhan, aku tidak paksakan waktuku. Suka-sukamu. Oke, siap. Yang pasti aku tahu semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Amin. Yuk yang kedua, setelah itu satu pembahasan kita selesai. Jangan pakai akal logika kita. Buka di Mazmur 118 ayat 6 sampai 10. Mazmur 118 ayat 6 sampai 10. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lihat ya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. 10. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Hari ini jangan pakai akal logikamu, tapi kita sadar bahwa Tuhan di pihak kita. Akal logikamu jangan terus, Tuhan, ya apa ya Tuhan, aku ini sudah tidak punya apa-apa loh Tuhan. Hidup ini masih panjang, masa depan masih panjang, kehidupan masih panjang. Gimana Tuhan? Jangan terus. Yang pasti hari ini, sadarilah Tuhan itu ada di pihakmu, siapa lawanmu. Amin. 3 hal. Kalau kita tidak pakai akal logika, kita tahu Tuhan yang ada di pihak kita, maka ini yang kita lakukan. Yang pertama, akan memandang rendah musuh. Sekalipun depan itu raksasa. Oh kecil. Saya sering loh praktek firman hari-hari. Kalau orang tahu pikir saya orang gila. Ya, saya kalau dengar keadaan buruk. Misalnya wanita itu posting, dibeliin apa. Kayaknya ngece saya. Saya bilang gini, Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Ayo kuat-kuatan. Iblis di pihakmu, Tuhan di pihakku. Ayo. Siapa yang akan jadi pemenang? Jelas. Eli Kurniawati tidak akan pernah kalah. Walaupun engkau lebih muda, engkau pakai trik apapun, engkau pakai kekuatan susu, engkau pakai kekuatan mantra, mau cari dukun di mana-mana. Eli Kurniawati cukup satu, hanya Tuhan Yesus di pihakku, siapa lawanku. Seringkali waktu kepepet kita nggak bisa seperti itu. Kita rasanya gini, mati Tuhan, hancur Tuhan, bangkrut Tuhan, apes Tuhan, sial. Tapi mulailah miliki mental. Ketika kita sadar siapa Tuhan di pihak kita, lihat musuh kecil. Tuhan mau pulihkan hari ini yang bangkrut jadi kaya. Bisa enggak sekejap? Wong orang mati bangkit aja sudah busuk sekejap. Buka jalan di laut, aja jalan laut kering. Dia sudah buktikan hanya sekejap. Badaimu reda hanya sekejap. Makanya jangan pandang Tuhan yang rendah, masalahmu yang besar. Mulai hari ini lihat masalahmu, walaupun akalmu sudah tidak jalan. Bilang aja kecil, semua kecil. Kenapa? Karena Tuhanku besar. Amin. Yang kedua, berlindung pada Tuhan. Sudah enggak usah cari paranormal. Enggak usah cari pinjaman online. Enggak usah cari orang kaya. Kita ngemis-ngemis. Bu Eli, saya ini minta tolong bantuan. Jujur, saya sering kali orang minta bantuan. Bukan saya enggak mau. Saya tahu kalau mereka cuma minta uang 200.000, 500.000, apa yang mereka minta ada pada saya. Saya bisa langsung berikan transfer berhasil 5 menit, tidak sampai saudara. Tapi kenapa saya tidak lakukan itu?
Karena saya belajar untuk tidak menjadi Tuhan atas orang yang membutuhkan uang 200.000. Kenapa? Kalau kekuatan saya cuma bisa beri apa yang dia minta. Tapi kalau kekuatan Tuhan, apa yang dia minta 200.000, Tuhan sanggup melipat gandakan 200.000 menjadi berlipat-lipat. Dan saya tidak mau menghalangi. Amin. Itu sebabnya Anda usah berlindung sama orang kaya. Cari pertolongan pinjaman online yang bisa transfer berhasil sekejap. Tunggu waktunya Tuhan. Walaupun berlama-lama, walaupun tidak cepat. Tapi Tuhan itu tepat waktunya. Amin. Sekalipun kenyataanmu makin buruk, tetaplah andalkan Tuhan. Yang ketiga, yakin musuh kita pukul mundur bukan karena kehebatanmu, tapi demi nama Tuhan. Amin. Tidak ada kalau kita pakai nama Tuhan pakai kekuatan Tuhan, musuhmu tidak akan mundur. Pasti musuhmu akan dipukul mundur. Yang terakhir, yuk pemain musik segera bisa naik ke depan. Jangan andalkan kekuatan kita. Mazmur 118 ayat 15 sampai 18. Aduh, kurang ini. Yuk, kita lihat Mazmur 115 ayat 15 sampai 18. Yuk kita baca sama-sama. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Berarti hari ini harus mengerti, orang benar selalu menang dengan sorak-sorai. Yang berikutnya, tangan kanan Tuhan melakukan apa? Keperkasaan. Makanya jangan pakai kekuatanmu, tanganmu sudah lemah. Tanganmu gak bisa buka jalan hari ini. Hanya butuh tangan keperkasaan Tuhan yang bisa membuka jalan di laut. Hari ini apapun itu pasti dia sanggup lakukan. Yang berikutnya, tangan kanan Tuhan berkuasa untuk apa? Meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. 17, ini yang luar biasa. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan itu tadi, saksi. Perbuatan-perbuatan Tuhan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak akan menyerahkan saudara kepada maut. 3 hal saudara. Yuk, kita hari ini jangan pakai kekuatanmu. Saya kalau pakai kekuatan saya bonyok saudara. Berdarah-darah hancur. Saya tidak pernah sangka dengan kekuatan Tuhan membawa hidup saya di level hari ini. Saya bisa jadi hamba Tuhan tanpa sekolah Alkitab. Kalau dilihat hidup saya rasanya nggak mungkin. Tanya mama saya. Gaya hidup saya dari dulu. Tidak pernah ada bercita-cita jadi hamba Tuhan. Saya terlalu dibawa Tuhan tuh zona nyaman. Rasanya mimpi hari ini. Jujur waktu saya sampai di sini, saya masih ribut ketik-ketik saudara. Kenapa? Karena ini Indonesia jamnya pagi. Semalam saya capek. Saya berusaha buat renungan setiap hari. Tapi karena capek saya ketiduran. Tadi pagi saya diajak anak makan sebelum sampai di sini. Saya nggak punya waktu buat renungan. Perjalanan saya mau bikin renungan. Saya ketiduran di mobil. Capek saudara. Tapi pagi tadi saya mau sampai sini, saya berusaha maksimal. Tuhan kasih saya hikmat buat renungan. Karena pagi jemaat saya sudah bilang ini, Bu Eli, renungannya mana? Renungan hariannya mana? Belum di-share. Saudara yang ada di grup renungan PD Victoria Amerika, saudara pasti nikmati renungan saya tiap hari. Di situ saya mulai ketik-ketik, makanya mungkin siapa tadi? Stefani lihat apa yang dilakukan Bu Eli. Saya selesai loh di sini. Pas sampai di sini renungan saya sudah jadi, saya mulai share di grup dan setelah itu saya khotbah. Jujur, semua yang saya lakukan itu buat Tuhan. Saya berusaha memaksimalkan supaya yuk hari-hari ini tetap optimis. 3 hal yang akan saudara lihat nanti, yuk bagaimana Tuhan, 3 hal PowerPoint-nya. Yang pertama, andalkan tangan Tuhan yang melakukan keperkasaan. Tangan Tuhan nanti yang akan meninggikan dan tangan Tuhan akan menyelamatkan saudara dari hajaran.
Kita semua lagi dihajar Tuhan. Yang dulunya suka marah dihajar. Yang dulu mulutnya suka gosip ditampar sama Tuhan. Yang dulu suka tipu-tipu mulai dihajar semua. Yang imannya suka lobet, naik turun, naik turun, naik turun, mulai dipaksa Tuhan untuk imannya dibawa naik. Itu sebabnya yuk kita bangkit berdiri, kita baca quote yang terakhir. Kita katakan ini sama-sama sebagai doa profetik saudara. Yuk 1, 2, 3. Katakan dengan keras. Kita pasti menang saat optimis. Bahkan kita akan menjadi alatnya untuk bersaksi akan kebesarannya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Saudara jangan lihat kanan kiri. Sore ini Tuhan datang. Dia tahu tingkat kekhawatiran, ketakutan yang saudara alami. Karena saudara dengar dunia ini semakin resesi, semakin krisis. Dan memang faktanya firman Tuhan berkata, dunia dengan segala keinginannya dalam perjalanan dilenyapkan. Tuhan pesan sore ini, yang aku lenyapkan bukan hidup orang benar, bukan masa depan orang benar, tapi keinginan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang sedang aku lenyapkan. Hari ini percayalah, tetap optimis. Tuhan berkata, jangan pesimis. Sekalipun kau berkata gini, aku sudah tidak mampu Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa, aku sudah habis akal, aku tidak punya kekuatan, semua faktaku buruk Tuhan. Satu hal Tuhan berkata sore ini, masih ada Tuhan yang baik, yang punya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Masalahmu akan berlalu, tapi kasih setiaku tidak akan pernah berlalu. Itu sebabnya Tuhan mau tetap percaya dengan segenap hati. Jangan terus putar otak, peras otak sampai engkau depresi, sampai itu tidak bisa membuat engkau move on hari-hari ini. Dan jangan pernah andalkan kekuatanmu, tapi andalkan kekuatan Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalan hidup. Karena Dia tahu jalan hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak akan pernah berlalu sia-sia. Keluar dari tempat ini kami akan menghadapi realita. Realitanya bisa Goliat yang makin bertambah besar. Realitanya bisa keadaanmu tambah pahit. Realitamu cucuran air matamu tambah makin luar biasa. Tapi realitamu juga berkata, Tuhan tetap yang terbesar di atas fakta kenyataan hidupmu. Fakta bukan nyata, tapi janji Tuhan ya dan amin. Itulah yang nyata dalam kehidupan orang benar. Terima kasih Bapa, kami percaya tadi orang yang datang ke tempat ini dengan pesimis, mereka pulang dengan optimis. Mereka punya kekuatan yang baru, cara pandang, mindset yang diubahkan. Kami tidak mau Tuhan pesimis, karena kami tahu di depan itu ada banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan saat kami tetap optimis bersama Tuhan. Berkati Tuhan anak-anakmu dengan berbagai macam pergumulan hidup. Mereka akan pulang, mereka akan ketemu bagaimana Tuhan yang besar menyelesaikan semuanya. Berkati gereja Rock di Rancho ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau kirim jiwa-jiwa. Berkati Heski, berkati Stefani Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan pakai hamba-Mu ini. Mereka berdua Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin.